Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi, saat ini kakek sedang berada di sebuah ladang jagung. Ini perkebunan jagung yang begitu luas. Kakek akan mereview kondisi jagung saat ini, perkembangannya ya. Jadi ini usia jagung sekitaran 1 bulan. Sekalipun banyak kendala sebetulnya, akan tetapi perkembangannya ya lumayan. Ayo ikuti review kakek kali ini. Semoga ini menjadikan informasi bagi sahabat-sahabat yang asli Tuban, yang berada di perantauan, atau yang ingin mengetahui bagaimana sih lahan perkebunan jagung di Kabupaten Tuban. Terima kasih, ayo terus ikuti. Indah memang pengalaman. Jalan-jalan sore menikmati suasana alam yang begitu eksotis, berada di Kabupaten Tuban dengan hamparan lahan perkebunan jagung yang begitu luas. Ini memberikan sensasi tersendiri ke otak, ke pikiran. Kakek memang bukan petani akan tetapi sangat respect terhadap pertanian, karena sahabat-sahabat kakek mayoritas adalah petani tanaman jagung. Jadi sambil jalan-jalan, kakek memberikan sedikit gambaran atau informasi kepada sahabat yang di luar sana, bahwa inilah Kabupaten Tuban bagian tengah. Ini masuk ke Desa Waleran, Kecamatan Grabagan ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini sore ya, sekitar jam 5. Karena pada saat siang hari panas tadi, kemudian saat ini mendung sekali, ini mau turun hujan. Hampir tiap hari saat ini turun hujan ya. Jadi makanya memasuki masa tanam. Untuk membuka lahan perkebunan jagung seperti ini memerlukan tenaga ekstra dan biaya yang tidak sedikit ya. Ini pada saat setelah disemprot begini, ini bandel sebetulnya, ini rumput-rumput yang bandel. Jadi kalau disemprot seperti ini biasanya nggak tumbuh lagi. Nanti seiring waktu setelah tumbuh agak tinggi ini akan hijau ya, terlihat sekali hijau. Jadi lahan yang kering kerontang di sini memang lahannya lahan tandus sebetulnya, lahan kering ya. Jadi lahan penuh batu karang, kemudian diolah oleh para petani untuk menjadi sebuah ladang jagung, lahan pertanian jagung dan kacang tanah biasanya di sini, plus satu lagi cabai ya. Jadi ini lahan-lahan tada hujan yang hanya mengandalkan sistem pengairannya melalui sistem air hujan. Hamparan yang luas seperti ini digunakan warga untuk pertanian, jadi hasilnya lumayan. Yuk. Jadi dulunya ini adalah perkebunan jati ya. Jadi pada saat zaman kolonial Belanda, ini lahan ini adalah dikuasai oleh Belanda untuk jadi perkebunan ya.
seiring waktu beralih ke PT Perhutani atau ke pemerintah. Dan jati peninggalan Belanda saat ini memang sudah dipanen. Jadi dulunya di sini, kata orang sini, kebetulan kakek bukan orang sini ya, bukan asli sini. Jadi dulunya itu jati di sini luar biasa gede-gede ya. Ya bisa sahabat bayangkan lah, ini adalah hutan belantara jati. Jadi perkampungan yang ada sekarang ini terpisah-pisah. Artinya memang saat itu masyarakat yang membabat hutan, kemudian membuat rumah, menempati, dan saat ini menjadi hak milik ya. Jadi yang saat ini dimiliki oleh PT Perhutani berarti memang saat itu dijaga oleh pemerintah atau petugas ya, polisi hutan setelah merdeka mungkin, untuk menjaga pohon-pohon jati. Jadi ini masuk ke milik pemerintah atau PT Perhutani saat ini. Tidak bisa dibayangkan sebelumnya kakek akan berada di sebuah daerah yang seperti ini ya. Sekalipun kakek memang dulu senang sekali berpetualang di alam liar, tapi untuk tinggal ini baru saat ini terbayang lah. Dari Jawa Barat kemudian berada di Jawa Timur dengan kondisi alamnya yang seperti ini. Memang karakteristik alam Kabupaten Tuban dengan daerah asal kakek ini jauh sekali ya. Jadi di sini kondisi lahannya memang lahan berbatu karang. Jadi perlu sahabat ketahui, Kabupaten Tuban ini terdiri dari berbagai karakteristik daerah ya. Jadi untuk perkotaan di sana, kebetulan kotanya ini berada di sekitaran pantai. Jadi pantai utara ini kota Tuban, kemudian beralih ke sebelah timurnya itu daerah pesawahan ya, luas sekali. Di sana pun ada daerah sawah. Jadi penghasil padi juga. Kemudian di sebelah tengah ini termasuk Kecamatan Grabagan yang kakek tempati. Ini adalah lahan pegunungan batu karang plus batu kapur ya. Biasanya menghasilkan hasil tambang itu berupa batu umpak namanya di sini, batu kumbung, yaitu untuk bahan bangunan. Kemudian pertanian, walaupun sekalipun ini pertanian tada hujan, akan tetapi memang di sini luas sekali. Jadi petani menggarap lahan. Ini lahannya lahan milik PT Perhutani. Jadi istilahnya dimitrakan dengan warga melalui hak guna pakai sepertinya ya, atau hak guna usaha atau ya sejenis itu. Jadi untuk diolah dan menghasilkan income per kapita yang begitu lumayan sebetulnya. Jadi ini menambah income per kapita pendapatan penduduk Kabupaten Tuban dari sektor pertanian. Nah, selain itu kehidupan di Kabupaten Tuban, selain menjadi seorang petani, pegawai, kemudian ada lagi, ini mayoritas mereka bekerja keluar ya, ke luar negeri, terutama daerah tujuannya. Ada yang Hong Kong, kemudian ada yang Malaysia, jadi rata-rata ke Malaysia ya. Kalau laki-lakinya biasanya mereka bekerja sebagai ahli bangunan. Siapa bilang bahwa Indonesia ini saat ini tingkat ekonominya menurun? Jadi kalau ada yang bilang ini salah. Menjadi seorang petani itu sangat luar biasa kalau menurut pandangan kakek. Ini pun kakek setelah tahu ketika berada di lingkungan mereka ya. Kakek melihat dengan fakta sendiri, kemudian
ngobrol, ya terutama melihat bahwa hasil pertanian mereka ini pendapatannya luar biasa. Satu kali panen ini bisa kebeli 1 mobil sebetulnya. Jadi bisa sahabat bayangkan ya. Ini luas lahannya aja luar biasa. Di sini rata-rata satu orang petani itu paling sedikit, ini paling sedikit ya. Ini 2 hektar. Ini paling sedikit. Ada yang sampai puluhan hektar mereka menggarap lahan. Jadi bisa sahabat bayangkan, memang biayanya lumayan banyak. Akan tetapi hasilnya pun memadai ya. Jadi pada saat sore hari ini menikmati pemandangan alam yang sekaligus melihat perkebunan jagung. Ini seakan kita ini apa ya, dibebaskan dari belenggu kehidupan yang ruwet. Ini yang putih-putih ini adalah rumput yang dibersihkan melalui semprot ya, penyemprotan dengan obat gulma ini. Nih. Jadi simple memang di sini itu menggunakannya seperti ini karena untuk bisa sahabat bayangkan kalau secara otodidak ini diambil rumput seperti ini memakan waktu yang lama dan jumlah orangnya harus banyak ya. Sedangkan untuk pakai alat bisa sahabat lihat ini batu-batu karang, jadi mencangkul atau membersihkan dengan alat ini kakek rasa ya nggak bisa ya. Karena akan berbenturan dengan batu-batu karang, alatnya rusak. Jadi solusinya dengan melalui obat semprot ya. Nanti kakek akan terus mengupload usia ya dari hari ke hari, bahkan mungkin sampai nanti panen ya. Jadi perkembangannya seperti apa, kendala apa saja yang dihadapi para petani Kabupaten Tuban, nanti sahabat akan tahu ya. Terutama ya pihak pemerintah sebetulnya harus mengetahui bagaimana sih para petani itu bekerja, apa sih yang dihasilkan petani. Kakek rasa petani Indonesia ini sudah tidak diragukan lagi ya kerja kerasnya. Sekalipun kadang-kadang sulit sekali jadi petani di sini. Ini usia jagung 1 bulan kalau nggak salah ya. Ini terhambat kemarin itu hama tikus sepertinya. Nah itu jalan raya. Hamparan yang begitu luas ini berada di wilayah ini masuk dusun Borokembang, Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, ini Jawa Timur ya. Jadi bisa sahabat bayangkan ini pertanian jagung di kawasan Kabupaten Tuban. Ini luasnya bukan main dan menghasilkan ini puluhan bahkan ratusan ton ya dari jagung untuk masuk ke pabrik. Perhatikan ya, ini semua jagung ini. Jadi ada yang saat ini disulam ya, karena pada saat penanaman kemudian sudah tumbuh, ini diambil hama tikus, jadi dimakan tikus, jadi harus disulam ulang.